Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Tria Handayani, NPM F1 B022043. Saya dari kelas A, program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu pelarut organik. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu pelarut organik, nah di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih senyawa kimia organik itu. Nah, pada sekitar tahun 1850, kimia organik itu didefinisikan sebagai senyawa kimia yang berasal dari makhluk hidup. Itulah timbul istilah organik karena berasal dari makhluk hidup. Namun pada awal tahun 1900-an, definisi ini sudah mulai usang dikarenakan ada banyak ahli kimia yang meneliti bahwa senyawa organik itu banyak yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, pada saat itulah akhirnya kimia organik ini didefinisikan sebagai senyawa kimia yang mengandung atom C atau atom karbon. Namun ternyata definisi ini juga tidak terlalu tepat dikarenakan ada beberapa atom karbon seperti natrium karbonat, karbon dioksida, karbon sianida itu digolongkan sebagai kimia anorganik. Tetapi pada akhirnya definisi ini pun dapat diterima dikarenakan seluruh senyawa organik itu mengandung atom C. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa organik merupakan senyawa yang mengandung atom C atau atom karbon. Selanjutnya adalah tentang pelarutan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu larutan. Nah, larutan sendiri dapat didefinisikan sebagai campuran yang terbentuk dari dua zat atau lebih, di mana yang jumlahnya lebih banyak itu disebut sebagai zat pelarut dan zat yang lebih sedikit jumlahnya itu disebut dengan zat terlarut. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Raymond Chang pada tahun 2004, kelarutan dari zat terlarut yaitu jumlah maksimum zat yang dapat terlarut pada zat pelarut. Kelarutan zat terlarut itu adalah jumlah maksimum suatu zat akan larut pada saat dilarutkan ke dalam zat tertentu. Larutan secara kualitatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, larut sempurna, larut sebagian, dan tidak larut sama sekali. Nah, suatu zat dapat dikatakan tidak larut itu pada saat zat tersebut tidak tercampur sama sekali pada saat dicampurkan dengan air. Nah, kelarutan ini tuh sebagian besar disebabkan oleh polaritas suatu zat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan polaritas? Nah, polaritas sendiri artinya adalah adanya perbedaan keelektronegatifan sehingga menimbulkan kepolaran senyawa. Nah, adanya perbedaan keelektronegatifan ini mengakibatkan pasangan elektron itu hanya tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol. Nah, dengan adanya dipol inilah yang menyebabkan suatu senyawa itu bersifat polar. Nah, sedangkan pada ikatan kovalen H dan H itu terjadinya gaya tarik-menarik antara intinya itu terjadi dengan seimbang sehingga tidak terbentuknya dipol dan momen pengkutupan. Jadinya inilah yang menyebabkan suatu senyawa itu bersifat nonpolar. Nah, sebagai contoh kita akan mengambil senyawa HCl. Nah, senyawa HCl itu pasangan elektron milik bersamanya lebih dekat dengan atom Cl daripada atom H. Nah, hal inilah yang mengakibatkan HCl ini bersifat polar. Hal ini tuh disebabkan karena daya tarik Cl itu lebih besar daripada H. Dan juga Cl itu lebih negatif daripada H sehingga hal ini yang membuat terbentuknya ikatan kovalen polar pada senyawa ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa polar itu adalah suatu senyawa yang di dalamnya terbentuk ikatan elektron, di mana ikatan elektron tersebut memiliki keelektronegativitasan yang berbeda, sehingga senyawa ini disebut dengan polar. Nah, contoh-contoh dari senyawa polar ini itu ada air,
metanol, etanol, dan lain-lain. Nah, sedangkan senyawa nonpolar itu sebaliknya. Dia memiliki di dalamnya itu terbentuk ikatan elektron juga, tetapi keelektronegativitasannya hampir sama atau sama. Nah, contoh dari senyawa nonpolar ini itu ada N-heksana, benzena, sikloheksana, dan lain-lain. Jadi di pelarut organik ini dapat disimpulkan bahwa senyawa yang polar akan larut pada senyawa yang polar pula, dan yang non-polar akan larut pada yang non-polar pula. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.